Mohon izin disampaikan kepada seluruh tamu undangan yang hadir, bagi yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya agar dinonaktifkan atau diatur pada nada silent. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan, demi kelancaran acara hari ini, kepada segenap tamu undangan yang hadir, bagi yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya agar dinonaktifkan atau diatur pada nada silent. Terima kasih. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-417 Selayar, Jumat 25 November 2022 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nanti kayak menutup arah ya. Nanti kasih dulu. Bluetooth matikan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Kepada seluruh hadirin, mari kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Hening cipta dimulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, doa saya pimpin dengan tata cara Islam. Kiranya saudaraku yang non-muslim dapat menyesuaikan.
Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nasta'dik wa na'udzu bika wa natawakkalu 'alaika wa nutmi 'alaikal khaira kullah. Allahumma salli ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Karim, dengan penuh rasa syukur kami hadir bersama di tempat yang penuh berkah ini dalam kegiatan Hari Jadi Selayar ke-417 tahun 2022. Engkaulah yang maha mengetahui lahir dan batin serta niat setiap hamba-Mu. Sungguh tidak ada niat dalam hati kami kecuali berharap akan ridho-Mu. Kiranya Engkau ridhoi kegiatan kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, sungguh perjuangan bangsa dan daerah kami belum selesai. Bahkan di hadapan kami terpampang tugas yang semakin berat. Teguhkan rasa cinta kami pada tanah air. Satu padukan hati dan gerak langkah kami. Berilah kami kekuatan dari segala kelemahan. Beri kami kemampuan dari segala kekurangan. Beri kami jalan kemudahan dalam menghadapi kesulitan, dalam menggalang segala potensi menuju selayar religius yang lebih sejahtera. Ya Allah, ya Rahim, bimbinglah kami agar tidak hanya pandai mensyukuri nikmat-Mu, tapi juga pandai bersabar pada musibah-Mu. Bukan hanya mampu bersikap ikhlas, tapi juga dapat bersikap istiqomah. Tidak hanya mampu bersikap kritis, tapi juga mampu bersikap santun. Tidak hanya berani menegakkan kebenaran, tapi juga takut melakukan pelanggaran. Tidak hanya pandai mencari kelemahan orang lain, tapi juga selalu melihat kekurangan diri sendiri. Sehingga kami semua dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanahkan kepada kami dengan baik. Sungguh kami meyakini bahwa semua amanah akan kami pertanggungjawabkan di dunia bahkan di akhirat di hadapan-Mu kelak, ya Allah. Oleh sebab itu, jangan biarkan kami lalai tanpa bimbingan-Mu, walaupun hanya sekejap mata. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa khismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhartana allati alayna ma'aduna, wa ja'alna al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'ala al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma amilna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma amilna minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannati wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Ya Allah, ya Ghafur, kami sadar dalam perjalanan hidup kami sering berbuat khilaf dan salah. Ampunilah segala khilaf dan salah kami, segala khilaf dan salah orang tua kami, para pemimpin kami serta guru-guru kami. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta. Allahumma hadzal du'a wa 'alaikal ijabah wa hadzal jahdu 'alaikat tuklan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan rapat paripurna DPRD oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Naomi Oktariana. Selamat datang di Kabupaten Kepulauan Selayar, Pak Gubernur. Yang saya hormati anggota DPR RI Bapak Haji Muhammad Rapsel Ali. Terima kasih, Pak. Yang saya hormati Bupati Kepulauan Selayar Bapak Haji Muhammad Basli Ali beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar Ibu Haja Andi Duyanti Musrifah Basli SE MM. Yang saya hormati Wakil Bupati Kepulauan Selayar Bapak Haji Saiful Arif beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar Ibu Haja Nur Haida Saiful Arif. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Insinyur Haji Adiansar SH MM IPM bersama Nyonya. Yang saya hormati Kadis Bintalat TNI Angkatan Darat. Yang saya hormati Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah bersama Nyonya. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kepulauan Selayar. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Kepulauan Selayar. Yang saya hormati Bupati Wajo, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wajo. Tidak ada. Yang saya hormati Kolonel Infant Armet Yuwono Ampuh. Selamat, ini mantan Dandim, Pak Gubernur, mantan Dandim Kepulauan Selayar. Yang saya hormati tenaga ahli TGUPP Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Aryadi Arsal SP MSI. Yang saya hormati para pejabat lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir. Alhamdulillah hadir, saya lihat Pak Kadis Perikanan, Kadis Sosial Provinsi. Terima kasih atas kehadirannya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang saya hormati staf ahli Bupati, asisten sekretariat daerah, para kepala UPD, kepala instansi vertikal, para kabak, para camat, lurah, para kepala desa, ketua serta anggota BPD, tokoh agama, para ketua partai politik, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta tokoh perempuan. Yang saya hormati Ketua Persatuan Masyarakat Selayar Permas, Bapak Dr. Haji Samsurijal Marsuki Ibrahim SOS MSI beserta seluruh jajaran serta ketua dan segenap pengurus kerukunan keluarga besar Selayar KKBS, insya Allah juga hadir secara virtual. Sebelum saya membuka rapat paripurna DPRD hari ini, saya menyampaikan ucapan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari hadirin yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu, baik yang ada di forum ini maupun yang mengikuti secara virtual. Mengawali rapat paripurna DPRD hari ini, saya mengajak hadirin semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita
dapat menghadiri rapat paripurna DPRD hari ini dalam rangka memperingati hari yang sangat bersejarah bagi Kepulauan Selayar, yakni hari jadi ke-417 Kabupaten Selayar. Untuk itu, kami atas nama pimpinan dan segenap mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta rapat dan tamu undangan yang telah memenuhi undangan hari ini. Teristimewa kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang kali ini menyempatkan diri menghadiri peringatan hari jadi ke-417 Selayar. Semoga rapat paripurna DPRD hari ini dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan hikmat. Kita semua berharap bahwa momentum hari jadi harus kita jadikan motivasi. Kiranya jajaran pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh stakeholder mampu melakukan refleksi betapa setiap waktu berganti penuh dengan perjuangan dan tantangan. Padat akan semangat pengabdian demi mewujudkan cita-cita bersama menjadikan kehidupan dan masa depan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang lebih baik. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, seiring dengan berjalannya waktu, tidak terasa kita telah berada pada hari jadi yang ke-417. Memperingati hari jadi secara filosofi adalah menengok masa lalu sebagai mata rantai sejarah yang bernilai referensi untuk menapaki masa kini dan masa depan. Peringatan hari jadi sebagai sarana mawas diri dan koreksi diri, sehingga setiap perjalanan kehidupan ini dalam mengelola daerah selalu bermakna, karena mampu memberikan jawaban atas persoalan kekinian serta responsif terhadap tantangan ke depan. Melalui peringatan hari jadi, kita berupaya merancang dan menciptakan sebuah formula masa depan, berlandaskan realita dan dinamika kekinian tanpa melupakan nilai-nilai dan peristiwa sejarah di masa silam. Dan semangat hari jadi Selayar, kita galang potensi menuju Selayar religius yang lebih sejahtera. Rapat paripurna Dewan yang terhormat. Rapat paripurna DPRD hari ini dilaksanakan berdasarkan amanah rapat Badan Musyawarah DPRD yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD dalam rangka peringatan hari jadi ke-417 Selayar saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Selanjutnya kepada pembawa acara disilahkan. Pembacaan sejarah singkat hari jadi Selayar oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat hari jadi Selayar. Upaya dan atau gagasan hari jadi Selayar sebenarnya sudah dilaksanakan sejak bulan Oktober 1992 melalui Sarasehan Sedemporang Ada yang digelar oleh generasi muda organisasi pemuda yang diprakarsai oleh DPD 2 KNPI bekerjasama dengan Pemda tingkat 2 Selayar. Namun hasil Sarasehan ini belum ditindaklanjuti sampai memperoleh dasar hukum menurut peraturan yang berlaku. Dari sela-sela kesibukan melaksanakan tugas dan tanggung jawab Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Selayar, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Takipata, upaya dan gagasan ini kemudian diangkat dan dikomunikasikan kembali kepada semua pihak dalam waktu singkat menjadi opini masyarakat yang mendorong Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Selayar untuk segera membentuk kepanitiaan sekaligus kerangka acuan pertemuan daerah perumusan hari jadi Selayar.
Pertemuan daerah ini kemudian berhasil dilaksanakan pada tanggal 22 dan 23 November tahun 1996 dengan dihadiri sekitar 300 peserta. Setelah mendengarkan sambutan dari Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Selayar dan sambutan dari Bapak Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan, serta menyimak 5 buah makalah yang disampaikan para ahli di bidangnya, serta masukan-masukan dari peserta, maka pertemuan daerah mengadakan diskusi berat dan dinamis dalam suasana kekeluargaan yang melahirkan kesepakatan untuk menunjuk 41 orang peserta yang akan melaksanakan urung rembuk. Para peserta urung rembuk kemudian mengadakan diskusi panjang dalam forum terbatas ini dengan mengeluarkan semua pertimbangan, sasaran, alasan, dan argumentasi yang mendukung pendapat masing-masing. Akhirnya, disepakati bahwa Hari Jadi Selayar jatuh pada tanggal 29 November 1605. Selain itu, juga disepakati moto Kabupaten Kepulauan Selayar, Mapan Mandiri. Mars Kabupaten Selayar, Selayar Mapan Mandiri. Organisasi kerukunan masyarakat Selayar di luar daerah bernama Permas dan Yayasan Keluarga Besar Selayar. Mapan Mandiri merupakan singkatan sebuah akronim yang berbunyi menata arah masa depan masyarakat adil dan makmur di bawah ridha ilahi. Sedangkan Mars, Selayan Mapan Mandiri merupakan ekspresi semangat, dinamika persatuan dan kesatuan masyarakat dalam membangun daerahnya. Adapun Permas yang merupakan singkatan dari Persatuan Masyarakat Selayar berpusat di Ujung Pandang. Sedangkan YKBS sebagai singkatan dari Yayasan Keluarga Besar Selayar berpusat di Jakarta dengan cabang-cabang yang diharapkan berdiri di setiap daerah tingkat 1 dan 2 di seluruh Indonesia. Kesemuanya ini merupakan kejadian puncak yang bernilai sejarah yang amat tinggi bagi masyarakat Selayar. Kesepakatan tentang Hari Jadi Selayar, moto daerah, dan Mars Kabupaten Selayar ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dati 2 Selayar nomor 3 tahun 1996 yang menetapkan tanggal 29 November 1605 sebagai Hari Jadi Selayar. Saat itulah bendera merah putih dikibarkan di bumi Tanah Doang Selayar. Pada waktu itu pula para pemuda pejuang menyatakan berdirinya secara de facto Negara Republik Indonesia di Selayar. Sedangkan penetapan tahun 1605 sebagai tahun jadi Selayar adalah kisaran yang merujuk pada data dan fakta sejarah mulai bangkitnya kesadaran masyarakat Selayar. Istilah Bapak Bupati, kesadaran berselayar secara utuh dan bersatu padu sebagai umat beragama sesuai falsafah negara Pancasila yang mengantarkan masyarakat Selayar pada tahapan-tahapan perjuangan selanjutnya sampai pada akhirnya mencapai kemerdekaan pada tahun 1945. Pilihan pada tahun yang amat bersejarah tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi segenap warga dan keluarga Selayar dimanapun berada dan kapanpun untuk senantiasa bersikap dewasa terhadap bahaya perpecahan untuk mengenali dan mengembangkan potensi kebersamaan dalam mensukseskan pelaksanaan percepatan pembangunan di daerah sebagai bagian yang tidak terpisah dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Kesepakatan sudah dicapai, keputusan tekad dibulatkan, layar telah dibentangkan, tanggal 29 November 1605 telah ditetapkan sebagai Hari Jadi Selayar. Suatu wahana yang menjadi bagian yang melekat pada fenomena Selayar telah siap untuk diberdayakan di kemudian hari untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, khususnya masyarakat Selayar. Tiada daya dan kata lagi yang dapat mengajak kita surut ke pantai, kecuali ajakan untuk melangkah maju secara nyata dan pasti, untuk memikirkan apa yang kita perbuat dalam melahirkan batra ini dengan sebaik-baiknya sampai ke pantai tujuan. Sekali layar terbentang, pantang surut balik di pantai. Mai maki amunte si batu abulo si papa. Dalam menata arah masa depan masyarakat adil dan makmur di bawah ridha ilahi. Demikian sejarah singkat Hari Jadi Selayar yang jatuh pada tanggal 29 November 1605 sejak awal gagasan muncul sampai penetapannya secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benteng Selayar 29 November 1996 atas nama Bupati Selayar, Sekretaris Daerah Kabupaten Dr. Andes Haji Muhammad Said Julan.
Sejenak kita saksikan selayang pandang keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Kabupaten Kepulauan Selayar. Tahun 2022, beragam keberhasilan pembangunan melalui jejak prestasi dalam bentuk penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Kepulauan Selayar di bawah kepemimpinan Bupati Bapak Haji Muhammad Basri Ali dan Wakil Bupati Bapak Haji Saiful Arif SH. Penghargaan BPJS Ketenagakerjaan atas partisipasi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap pembiayaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja informal. Penghargaan atas hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Kabupaten Kota tahun 2021. Penghargaan BKN Awards 2022 kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada kategori penerapan pemanfaatan data sistem informasi dan DAT. Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak KLA tahun 2022. Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan sebagai apresiasi terhadap Pemkab Kepulauan Selayar yang berkinerja baik atas penyelesaian hasil pengawasan internal pemerintah. Penghargaan kepada tim penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar pada puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. 4 penghargaan yang diraih yakni juara 2 tertib administrasi, juara 2 lansia tangguh, juara 2 inovasi posyandu terintegrasi, dan juara harapan 1 hatinya PKK kategori kebun bersama. Nominasi TPID Kabupaten Kota Berprestasi Kawasan Sulawesi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, dan nominasi TPID atas komitmen Pemkab Selayar yang terus mendorong pengendalian inflasi daerah. Penghargaan BKN Award 2022 kepada Pemkab Kepulauan Selayar sebagai bentuk apresiasi atas komitmen penyelenggaraan manajemen ASN pengelola kepegawaian di lingkup instansi pusat dan instansi daerah. Piagam penghargaan dari Pemprov Sulsel dan Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Bank Indonesia sebagai juara 3 proposal terbaik Investment Project Ready to Offer (IPRO) pada acara South Sulawesi Investment Challenge 2022. Per kapita per tahun terus meningkat dan saat ini telah mencapai 49,54 juta rupiah. Semakin meratanya pendapatan masyarakat dilihat dari penurunan Gini rasio dari 0,357 pada tahun 2021 menjadi 0,354 pada tahun 2022. Laju inflasi yang saya hormati Kadis Bintalat TNI Angkatan Darat, Bapak Brigadir Jenderal TNI Nur Salam. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Insinyur Haji Adi Ansar SHUD MM.Pap IPM. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang saya hormati para pimpinan partai politik. Yang saya hormati orang tua saya Haji Muhammad Ali Gandong beserta adinda Haji Muhammad Nasir Ali. Yang saya hormati para pemuka agama, ketua dan anggota Dewan Adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, insan pers, serta tokoh masyarakat Selayar yang berdomisili di dalam dan luar daerah yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua Persatuan Masyarakat Selayar, Bapak Dr. Haji Samsul Rizal Marsuki Ibrahim SSOS MSI beserta seluruh jajarannya, serta Ketua dan segenap pengurus Kerukunan Keluarga Besar Selayar KKBS.
Yang saya hormati tenaga ahli TGUPP Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Dr. Haji Aryadi Arsal SPMSI. Yang saya hormati para pejabat lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir. Yang saya hormati para pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang saya hormati para camat, kepala desa dan lurah se-Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang saya hormati para pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan. Yang saya hormati Pak Yuwono, ya, ini sahabat saya. Yang saya hormati segenap undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta tak henti-hentinya bermunajat kepadanya. Kiranya kasih sayang, berkah dan makfirah-Nya tetap tercurah kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan pengikutnya yang senantiasa patuh dan taat melaksanakan risalahnya hingga akhir zaman. Bapak Gubernur, hadirin dan undangan rapat paripurna Dewan yang terhormat. Mengawali sambutan ini perkenankan saya atas nama pemerintah dan segenap masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST, yang berkenan hadir pada acara peringatan Hari Jadi Selayar ke-417. Ucapan terima kasih yang sama juga kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang tidak sempat kami sapa satu persatu. Melalui kesempatan ini pula kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Gubernur dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan atas dukungan dan kepercayaannya kepada Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai tuan rumah penyelenggaraan Jambore PKK dan Expo UMKM tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui event ini semoga dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Kepulauan Selayar, sekaligus sebagai ajang promosi terhadap produk-produk lokal serta potensi pariwisata unggulan yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar. Bapak Gubernur, hadirin dan undangan rapat paripurna Dewan yang terhormat. Secara filosofis, peringatan Hari Jadi Selayar ke-417 memiliki 3 makna, yaitu pertama, sebagai momentum konsolidasi untuk mengakselerasi segenap potensi dan sumber daya sebagai salah satu kekuatan menuju arah masa depan Kabupaten Kepulauan Selayar yang lebih sejahtera. Kedua, peringatan Hari Jadi Selayar juga merupakan momentum memperkokoh dan memperkuat jalinan silaturahim dan kekeluargaan dalam bingkai sinakak sikanak kukang sikaranua nasika maseang, yang merupakan spirit dalam meningkatkan dan membangun persatuan dan kesatuan dalam menggapai cita-cita bersama. Ketiga, sebagai momentum bagi kita untuk mengevaluasi peran aktif dan positif semua pihak dalam bingkai kolaborasi dan sinergitas selama 1 tahun berjalan. Sejalan dengan itu, peringatan Hari Jadi Selayar tahun ini mengangkat tema dengan semangat hari jadi. Kita galang segala potensi menuju Selayar religius yang lebih sejahtera. Bapak Gubernur, hadirin dan undangan rapat paripurna yang terhormat. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang keseluruhan wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi. Mencermati kondisi dan potensi wilayah, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar membutuhkan strategi tersendiri karena karakteristik wilayahnya berbeda dan persoalan yang dihadapi lebih kompleks.
Dalam menjalankan pemerintahan, kami berupaya semaksimal mungkin agar setiap masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh standar pelayanan yang sama dengan masyarakat yang tinggal di wilayah daratan Pulau Selayar. Bapak Gubernur, hadirin dan undangan rapat paripurna Dewan yang terhormat. Menjelang 2 tahun pemerintahan kami, beberapa capaian telah menunjukkan hasil yang baik. Meskipun ada beberapa yang belum optimal, beberapa capaian dimaksud sebagai berikut. 1. Program gerakan membangun desa mandiri Gerbansari telah meningkatkan status desa kategori mandiri yang pada tahun 2021 belum ada menjadi 3 desa mandiri pada tahun 2022 serta kategori maju dari hanya 8 desa pada tahun 2021 menjadi 22 desa pada tahun 2022. 2. Penurunan angka stunting dari 27,7% pada tahun 2021 menjadi 16,67% pada tahun 2022. 3. Peningkatan angka rata-rata lama sekolah dari 7,88 tahun pada tahun 2020 menjadi 8,08 tahun pada tahun 2021. 4. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mampu bangkit menjadi 4,02% yang sempat mengalami kontraksi sebesar minus 1,78% pada tahun sebelumnya. 5. Pendapatan per kapita per tahun meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun 2021 telah mencapai 49,54 juta rupiah. 6. Semakin meratanya pendapatan masyarakat dilihat dari penurunan Gini rasio dari 0,357 pada tahun 2020 menjadi 0,354 pada tahun 2021. 7. Laju inflasi pada tahun 2021 terkendali pada angka 2,16%, lebih rendah dari laju inflasi Provinsi Sulawesi Selatan. 8. Tingkat pengangguran cukup rendah sebesar 2,81%, terendah kelima dari 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 9. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan tahun 2022 mencapai 75,13%, lebih baik dari capaian tahun 2021 sebesar 71,30%. 10. Gerakan Selayar Mengaji yang sejalan dengan surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan tentang gerakan salat berjamaah dan literasi Al-Quran bagi ASN beragama Islam. 11. 3 agenda strategis kabupaten sedang berproses sebagai bagian integral dari program pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Selayar menuju kawasan ekonomi khusus KEK pariwisata, pembangunan kawasan industri perikanan KIPT, Selayar sebagai pusat distribusi logistik. Bapak Gubernur, hadirin dan undangan rapat paripurna Dewan yang terhormat. Terkait komitmen dan keseriusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, berbagai terobosan dan inovasi telah menampakkan hasil sehingga pada tahun 2022 pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan beberapa lembaga lainnya telah memberikan pengakuan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Selayar. Di antaranya, 1. Opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas penilaian pengelolaan keuangan daerah yang telah diraih selama 6 tahun berturut-turut. 2. Penghargaan dari Menko Perekonomian RI sebagai nominasi TPID berprestasi. 3. Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak tahun 2020 kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 4. Proyek investasi kawasan pengembangan pariwisata Selayar Pasikusung mendapatkan penghargaan terbaik ketiga dalam ajang SSIC tahun 2022 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. 5. Penghargaan atas hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP tahun 2021 oleh Kemenpan RB Republik Indonesia.
6. Penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan sebagai apresiasi terhadap pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berkinerja baik atas penyelesaian hasil pengawasan APIP. 7. Penghargaan BKN Award 2022 atas komitmen penyelenggaraan manajemen ASN pengelolaan kepegawaian di lingkup instansi pusat dan instansi daerah. 8. Tim penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar berhasil meraih 4 penghargaan pada puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Gubernur, hadirin dan undangan rapat paripurna Dewan yang terhormat. Pada tahun 2022, pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar telah mendapatkan dukungan dan curahan perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa bentuk dukungan tersebut antara lain pemberian bantuan keuangan untuk rehabilitasi rumah korban gempa dan pembangunan Masjid Agung Rahmatan Lil Alamin. Pembangunan arsinum di 2 desa yang dapat melayani 517 orang serta berbagai kebijakan, program dan kegiatan lainnya. Namun dalam rangka pemantapan dan akselerasi pembangunan ke depannya, beberapa kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang sifatnya mendesak dan masih memerlukan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta anggota legislatif baik provinsi maupun nasional, antara lain: 1. Penyelesaian pembangunan Masjid Agung Rahmatan Lil Alamin Selayar. 2. Subsidi pembiayaan penerbangan Selayar Makassar untuk membangkitkan kembali aktivitas penerbangan pasca pandemi COVID-19. 3. Dukungan kebijakan dan promosi untuk mendatangkan investasi pada kawasan pengembangan pariwisata di Selayar. 4. Lanjutan pembangunan arsinum air siap minum di 11 desa yang tidak memiliki sumber air di Kecamatan Kepulauan. 5. Penyelesaian peningkatan jalan provinsi ruas Lemban Jaya, Ngapaloka, Patumbukang sepanjang 32,5 km. 6. Pengembangan Jeruk Selayar seluas 500 hektar sesuai dengan target RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 sampai tahun 2022. Pengembangan Jeruk Selayar telah terrealisasi sebesar 339 hektar. 7. Rehabilitasi trekking mangrove di Desa Bontolebang. 8. Pembangunan alun-alun Kota Benteng yang telah memiliki master plan, ini yang terhubung dengan Masjid Agung yang di lapangan Pak Gub. 9. Percepatan terbangunnya jaringan listrik PLN khususnya wilayah kepulauan. 10. Peningkatan jaringan telekomunikasi pada beberapa desa di wilayah kepulauan dan beberapa titik di wilayah daratan Kepulauan Selayar. 11. Dukungan percepatan pembangunan fisik kawasan perkantoran TNI Angkatan Laut Republik Indonesia. 12. Percepatan persetujuan peningkatan status kelembagaan SAR dari pos menjadi kantor. Bapak Gubernur, hadirin dan undangan rapat paripurna Dewan yang terhormat. Mengakhiri sambutan ini, izinkan kami sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan atas segala dukungan dan bantuan kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya kami mohon pula kiranya Bapak Gubernur Sulawesi Selatan berkenan memberikan sambutan pada peringatan Hari Jadi Selayar ke-417 ini. Pada akhirnya, mari kita bergandengan tangan dalam harmoni seirama dan saling menguatkan satu sama lain. Kebersamaan adalah kekuatan kita. Falsafah hidup orang tua kita masih tetap relevan sebagai pegangan kita. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak, Maikia Bulo si Papa, Akmunte si Batu, As sama turu nas si kamaseyang, mange ri kabajikang.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan penayangan video pembangunan Sulawesi Selatan di kepemimpinan Gubernur Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Andi Sudirman Sulaiman berkomitmen membawa Sulawesi Selatan menjadi provinsi terbaik di Indonesia. Terbukti dalam 1 tahun terakhir, kerja keras Gubernur Andi Sudirman Sulaiman berhasil menorehkan sejumlah prestasi. Di antaranya, meraih penghargaan peringkat terbaik kedua secara nasional, kategori pemerintah provinsi dalam penerapan standar pelayanan minimal, mengembalikan kondisi perekonomian yang sebelumnya terkontraksi minus 0,70% menjadi tumbuh 4,65%, menekan angka pengangguran khusus yang terdampak COVID-19 sebesar 30,42%, meningkatkan nilai ekspor 57,17%. Bahkan belum lama ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mengekspor komoditi unggulannya senilai 648 miliar. Realisasi investasi Sulsel tercatat naik 2 kali lipat dari 2,1 triliun rupiah di triwulan pertama menjadi 4,5 triliun rupiah pada triwulan kedua tahun 2022. Menaikkan produk domestik regional bruto Sulsel sebesar 151,34 triliun rupiah. Menurunkan persentase kemiskinan di angka 8,63%, terendah dalam 6 tahun terakhir. Desa tertinggal turun drastis dari 268 desa menjadi 195 desa. Sulsel tercatat sebagai provinsi dengan cakupan imunisasi dasar lengkap tertinggi di Indonesia. Menyelamatkan aset yang dikuasai pihak ketiga dengan nilai lebih dari 8 triliun. Aset tersebut diantaranya Gedung Juang 45, lahan Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar, serta aset lainnya. Mengambil alih aset Bandara Sorowako dari perusahaan asing dengan nilai lebih dari 100 miliar rupiah. Bersama pemerintah Kabupaten Pangkep dan Maros, sukses mengantar kawasan Geopark Maros Pangkep menjadi nominasi UNESCO Global Geopark, mengusulkan kuota formasi P3K sebanyak 10.587 di tahun 2022, 10.385 formasi diantaranya untuk guru. Sulawesi Selatan berhasil meraih berbagai penghargaan, di antaranya Dekran Nasda Sulsel, dengan produk songkok sebagai penerima World Craft Council Award of Excellence for Handicraft of Asia Pacific Region 2022. Ruas rantai Pausak dan Batu Sitanduk yang menghubungkan Kabupaten Toraja Utara dengan Kabupaten Luwu. Ruas Batas Sopeng Pangkajene yang menghubungkan Kabupaten Sopeng dengan Kabupaten Sidrap. Ruas Salaonro Ulu Galung yang menghubungkan Wajok Sopeng. Penanganan ruas Borok yang menjadi jalur alternatif Takalar Jeneponto Bantaeng tanpa harus melewati kota Jeneponto. Bypass Sumpang Lakbu di Bone. Preservasi Jalan Tun Abdur Razak di Kabupaten Goa yang rusak berat sepanjang 1,5 km. Menangani ruas Jalan Antang. Hal ini menjadi salah satu fokus Gubernur Andi Sudirman Sulaiman untuk dikerjakan tahun ini. Melanjutkan pembangunan ruas Takalasi Bainange Lawu yang menghubungkan Kabupaten Barru dengan Kabupaten Sopeng. Pembenahan juga dilakukan untuk jalan-jalan terisolir. Ruas Latupak Pantilang menghubungkan Kabupaten Luwu dengan Kabupaten Toraja Utara, serta ruas Parigi Bungoro yang menghubungkan Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Bone. Melanjutkan pembangunan pada daerah irigasi Lalengri di Kabupaten Bone. Memperlancar akses transportasi dengan membangun sejumlah jembatan, seperti Jembatan Lanrange yang menghubungkan Kabupaten Wajok dengan Kabupaten Sidrap, Jembatan Sungai Malake yang menghubungkan Kabupaten Sidrap dengan Kabupaten Wajok, Jembatan Batu Sitanduk yang menghubungkan Kabupaten Luwu dengan Kabupaten Toraja Utara, dan Jembatan Pancongkang yang menghubungkan Kabupaten Sopeng dengan Kabupaten Bone. Melanjutkan pembangunan Masjid 99 Kuba Asmaul Husna ke tahap fungsional yang sebelumnya mangkrak selama 3 tahun. Mendorong kelanjutan pembangunan proyek strategis nasional di Sulsel seperti kereta api Makassar Parepare dan bendungan Pamukulu. Mendukung pelaksanaan pembangunan proyek nasional
antara lain Bendungan Pasoloreng di Kabupaten Wajo, memperjuangkan sejumlah proyek infrastruktur Sulsel ke pemerintah pusat seperti preservasi jalan nasional, mendorong pengembangan kawasan wisata seperti Kars Ramang-Ramang di Kabupaten Maros, permandian air panas Lekja di Sopeng, Butu Macak di Enrekang, jalan akses Bandara Arupalaka di Bone, jalan bypass Sumpang Lakbu, jembatan dan jalan akses alternatif di Kota Parepare, memberi bantuan keuangan sebesar 22,5 miliar ke Toraja. Bantuan ini untuk membangun infrastruktur objek wisata Olon hingga memberikan subsidi tiket pesawat rute Toraja Kalimantan. Menginisiasi program subsidi tiket penerbangan antara lain untuk rute Makassar Bone Kendari dan Toraja Balikpapan. Untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk, Pemprov Sulsel juga menghadirkan rumah kemasan andalan di Kota Makassar yang dibangun senilai sekitar 5 miliar rupiah. Atas dorongan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, PLN, masyarakat Pulau Lalai kini bisa menikmati layanan listrik selama 24 jam, di mana sebelumnya masyarakat menikmati layanan listrik 6-12 jam. Deretan inovasi Andi Sudirman Sulaiman setahun terakhir antara lain menghadirkan program Mandiri Benih sebagai upaya memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Angka stunting di Sulawesi Selatan berhasil turun dari 30,6% menjadi 27,4%, mengangkat 12 orang disabilitas sebagai tenaga non-ASN Pemprov Sulsel. Pertuni menyebut ini merupakan gebrakan yang pertama kali dilakukan di Sulawesi Selatan, menghadirkan program Smart School, satu standar, satu guru, satu Sulsel. Berkat sinergitas legislatif dan eksekutif, berhasil meraih kembali opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Saya tidak mau miskin warga saya, di tengah kami adalah kaya raya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagai wilayah kepulauan yang dikelilingi laut, sektor andalan yakni perikanan dan pariwisata menjadi fokus pemerintah Gubernur Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Kepulauan Selayar. Tahun ini Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan bantuan keuangan senilai 11 miliar rupiah untuk pembangunan Masjid Agung Selayar guna mendukung pariwisata religius. Bantuan ini juga sekaligus digunakan untuk pembangunan reservoir air baku guna menjamin ketersediaan air bersih yang aman dan layak bagi masyarakat. Tahun ini berhasil hadir teknologi pengolahan air siap minum di 2 titik di Kabupaten Kepulauan Selayar, yakni Desa Bonto Borosu, Kecamatan Bonto Haru dan Desa Menara Indah, Kecamatan Bonto Matekne untuk menjamin akses masyarakat terhadap air siap minum. Di sektor perikanan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyalurkan bantuan berupa kapal nelayan, tambatan perahu, serta sarana dan prasarana garam rakyat maupun bantuan lainnya. Dalam menjaga pelestarian hasil laut Kepulauan Selayar, Pemprov Sulsel juga memberikan bantuan artificial reef dan apartemen ikan. Selain itu, upaya menjaga ekosistem di Kepulauan Selayar terus dilakukan melalui penanaman mangrove dan penanaman pohon bakau sebanyak 95.840 batang. Sulawesi Selatan sebagai provinsi penyangga pangan nasional terus berkomitmen memajukan sektor pertanian dari segi kualitas dan kuantitas produksi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mensupport daerah yang dijuluki Tanah Doang ini untuk sejumlah bantuan, di antaranya bantuan alat mesin pertanian, jalan tani, sumur bor, bibit porang, irigasi tersier, irigasi perpompaan. Tak sampai di situ, petani di Selayar juga mendapatkan bantuan mandiri benih gratis dan unggul yang disalurkan Pemprov Sulsel untuk 100.000 hektar lahan pertanian di Sulawesi Selatan. Mendorong pengembalian kejayaan jeruk khas Selayar, Pemprov Sulsel menghadirkan program prioritas pengembangan jeruk keprok Selayar. Hingga saat ini, Pemprov telah menanam 100.000 bibit jeruk di 339 hektar. Dan ini melampaui target RPJMD untuk penanaman di lahan baru seluas 331 hektar.
Pembangunan secara bertahap terus dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, seperti dalam penanganan preservasi ruas Tanah Bau Ngapaloka, Patumbukang di Selayar. Tahun 2021 telah dilakukan penanganan senilai 12,7 miliar rupiah untuk menangani sepanjang 3 km, dan di tahun sebelumnya telah ditangani senilai 18,5 miliar rupiah untuk menangani sepanjang 3,5 km. Di tahun 2023 mendatang, Pemprov Sulsel merencanakan untuk melanjutkan dan mengalokasikan sekitar 20,3 miliar rupiah untuk menangani jalan sepanjang 5 km dan pembangunan jembatan. Ruas ini menjadi salah satu prioritas, mengingat ruas ini termasuk kawasan terisolir. Akses ini menghubungkan ke objek wisata dermaga Patumbukang, sehingga penanganan ruas jalan ini akan menggeliatkan sektor perekonomian masyarakat sekitar. Sejumlah rumah ibadah di Kabupaten Kepulauan Selayar menerima bantuan hibah dari Pemprov Sulsel dengan total 1,2 miliar rupiah. Dalam pengendalian bencana alam, Gubernur juga menunjukkan komitmen kuat. Tahun 2021 lalu, Kabupaten Selayar dilanda gempa magnitudo 7,4 yang terjadi di Laut Flores. 4 kecamatan terdampak, yakni Kecamatan Taka Bonerate, Kecamatan Pasi Lambena, Kecamatan Pasi Marannu, dan Kecamatan Pasi Masunggu. Di salah satu titik terjadinya gempa, yakni Pulau Bonerate, Kecamatan Pasi Marannu, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman turun langsung menyalurkan bantuan penanganan kedaruratan bencana senilai 8 miliar rupiah kepada masyarakat yang rumahnya rusak akibat gempa. Kabupaten Kepulauan Selayar juga menjadi lokasi pelaksanaan Jambore Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Sejumlah produk unggulan UMKM khas Kabupaten Kota Sesulsel, termasuk Kabupaten Kepulauan Selayar, dipamerkan di Expo UMKM di Taman Pusaka. Dengan Expo UMKM ini, menggeliatkan sektor perekonomian masyarakat. Dilakukan pula kegiatan Jalan Sehat Sulsel Anti Mager, yang diikuti oleh lebih dari 10.000 peserta, dalam rangka menggalakkan pola hidup sehat dan membudayakan peningkatan kualitas hidup sehat. 417 tahun Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Basli Ali dan Wakil Bupati Saiful Arif, bersinergi dengan Forkopimda dan masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar yang religius dan sejahtera. Persiapan penyerahan bantuan. Kepada perwakilan masyarakat Selayar, kami silahkan mengambil tempat di depan. Mohon berkenan Gubernur Sulawesi Selatan untuk menyerahkan bantuan, serta kami mohon kesediaan anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mendampingi. Adapun bantuan yang akan diserahkan, yang pertama, penyerahan bantuan keuangan dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar senilai 11 miliar rupiah untuk mendukung pembangunan Masjid Agung dan reservoir air bersih. Yang kedua, penyerahan bantuan 3 unit kapal perikanan 15 GT kepada KUB Balang Nipa, KUB Ereposo, dan KUB Opu Karajeng di Kabupaten Kepulauan Selayar senilai 1.673.376.000 rupiah
untuk mendukung perikanan tangkap masyarakat nelayan oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Yang ketiga, penyerahan bantuan 1 unit kapal perikanan 25 GT kepada KUB Opu Bulu Kabupaten Kepulauan Selayar senilai Rp1.311.695.000. Yang keempat, penyerahan bantuan 1 unit perahu pengawas kepada Pokmaswas Cahaya Purnama Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kelima, penyerahan bantuan 1 unit perahu pengawas kepada Pokmaswas Julusiri Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang keenam, penyerahan hibah ke pengurus Masjid Babus Salam Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar senilai Rp50 juta. Yang ketujuh, penyerahan hibah ke pengurus Masjid Yayasan As-Sunnah Tanah Doang Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar senilai Rp200 juta. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Terima kasih kami ucapkan. Dengan hormat kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu yang kita hormati, kita banggakan anggota DPR RI Bapak Haji Muhammad Arafsal Ali. Yang kita hormati, kita banggakan Bapak Bupati Kepulauan Selayar. Yang kita hormati, kita banggakan tentu anggota DPRD Provinsi Selatan Bapak Adi Ansar. Ya, kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil Bupati Kepulauan Selayar Bapak Haji Saiful Arif. Yang kita hormati Kadis bin Talat TNI AD Bapak Brigjen TNI Nur Salam. Yang kita hormati, kita banggakan Ketua DPRD Kabupaten Selayar, Wakil Ketua DPRD, dan juga tentu anggota DPRD Kabupaten Selayar. Yang kita hormati, kita banggakan para anggota Forkopimda Kabupaten Selayar, masing-masing beserta Ibu, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, tentu seluruh instansi vertikal pimpinan se-Kabupaten Selayar. Hadir di tengah-tengah sini saya bawa beberapa kepala dinas. Saya perkenalkan satu persatu. Ada Pak Kadis Perkimtan, Bapak Dr. Iqbal Swaib. Ini kalau ada kurang-kurang arsinum sama dia ya bikin-bikinnya. Air siap minum. Kemudian ada Pak Kadis Perikanan, Bapak Dr. Ilyas. Ini kalau mau bikin kapal-kapal. Tadi kasih kapal tuh. Kemudian ada Kadis PMD, Pak Saleh. Ini di kemarin yang bikin jambore PKK. Ibu-ibu PKK beliau ini. Kemarin ada bertanya mau jadi istri soleha. Bilang kalau ada mau jadi istri saleh boleh. Langsung ngajurkan diri, bilang siapa tahu Pak ada mau jadi istri saleh. Bilang orang dicari istri soleha, dia istri saleh. Kemudian ada Pak Kadis Sosial, waktu gempa kemarin harus masih ingat ya. Beliau ini Pak Andi Irawan Bintang. Adiknya beliau ini juru penentu juga nih, anggaran, Andi Darmawan Bintang, Kepala Bapeda Provinsi. Kemudian tentu hadir di tengah kita ada Karo Atpim, ada Kepala Biro Atpim. Kalau ada yang mau kontak-kontak gubernur, ada mau ketemu-ketemu, nah ini Andi Wirnarno. Kemudian siapa lagi Kadis? Ada Kadis Pendidikan,
Nih kalau ada yang masalah dengan kepala sekolah ya. Kemudian ini pamungkasnya nih. Kepala Dinas Pariwisata, Bapak Profesor Jufri Oranjampea. Beliau ini Kepala Dinas Pariwisata, harus membangun sekarang selayar dari sudut lain. Karena dua andalan selayar itu perikanan, kemudian perikanan ini kadang-kadang ikannya kan lari-lari. Ya kan? Kalau wisatanya enggak lari-lari. Ya kan? Wisatanya di situ-situ aja. Janganlah ya duta wisatanya terus yang dirawat dengan baik. Perlu juga tempat-tempat wisatanya Pak Kadis. Beliau ini maha guru, guru besar. Kemudian tentu hadir teman kita ada Pak Wakil Wali Kota Makassar pada periodenya hadir. Nih ada juga Pak Dandim yang mantan Dandim lah pada periodenya, ini 3 tahun jadi Dandim kalau tidak salah ya. 3 tahun 9 bulan Dandim terlama. Jadi kalau Pak Dandim lama-lama di sini, Pak Dandim hati-hati Pak Dandim. Ini sudah ada contoh 3 tahun 9 bulan. Selama di sini katanya susah, dulu pernah lapor sama saya selama di sini susah mutasi dan babinsa. Kenapa? Setiap Anda mau dimutasi susah mutasinya karena batal dulu sama Ibu Persid. Kasihan katanya kalau ditempatkan di pulau, Pak. Memang di sini di situ persoalannya. Karena banyak kepulauan kita ya. Kemudian para Pak Sekda, Bapak Sekda Kepulauan Selayar, Bapak Dr. Andes Merdiono dan Ibu Meti Mesdiono. Kemudian para pimpinan, kepala dinas, OPD lingkup Kabupaten Kepulauan Selayar, kemudian tim ahli Provinsi Selatan, saya tidak lihat, kemudian partai pimpinan politik, kemudian tentu para camat, para lurah, para kepala desa, ketua BPD Kabupaten Kepulauan Selayar, kemudian para pimpinan instansi vertikal, BUMN BUMD, kemudian tentu para pemuka agama, ketua dan anggota Dewan Adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, ketua kerukunan keluarga Kepulauan Selayar, dan tentu para insan pers baik cetak, elektronik yang saya cintai, saya banggakan. Kemudian Bapak Haji Ali Gando yang hadir pada hari ini memiliki banyak anak ini, lumayan luar biasa Pak. Tadi saya foto kiri kanan anaknya yang dampingi saya Pak. Semoga diberikan umur yang berkah. Kemudian istri saya tercinta, Ibu Naomi Oktarina, beserta seluruh pengurus tim penggerak PKK Provinsi yang hadir pada hari ini, dan juga tim penggerak PKK Kepulauan Selayar, dan juga ibu-ibu yang pakai baju pink. Luar biasa, ibu-ibu mungkin dari ibu-ibu OPD dan ibu-ibu dari anggota DPRD yang saya cintai, saya banggakan. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan, kesempatan, salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk terus berjalan di atas tuntunannya, kemudian memberikan kekuatan kepada kita berjalan di atas risalah beliau, dan kemudian pada akhirnya kita menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, baik pimpinan instansi, organisasi, pribadi maupun keluarga, dan kemudian dapat berhujjah di hadapan Allah kelak, amin. Pertama-tama tentu Selayar ini 417 tahun sudah sangat umur, dan tentu kita tahu perbedaannya antara Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Pangkep dan Kepulauan. Kalau Kabupaten Pangkep dan Kepulauan, Pangkepnya dulu disebut yang langsung nyambung dengan Pulau Induk. Tapi kalau Kepulauan Selayar, kepulauannya memang sudah lepas dari induk totali.
Sampai-sampai makanya anak PKK kemarin, ibu-ibu PKK langsung bilang, meskipun saya katanya tergoncang, pusing-pusing dan mual-mual, saya tetap senang ke Selayar. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, saya tidak perlu mengulas banyak poin-poin yang bagaimana kita di Selayar. Paling penting waktu saya menyebut kemana mau perginya Jambore PKK, semuanya orang serentak Selayar. Kenapa Selayar? Ternyata Selayar ini memang selalu di kepala orang, tapi banyak belum punya kesempatan untuk ke sini. Begitu. Apalagi pesawatnya saya lihat sudah tidak ada. Waktu ada saja pesawatnya, orang masih bagaimana mau ke Selayar. Setiap ada tamu saya, Pak, enggak mau jalan-jalan ke Selayar, ada pesawatnya. Sampai hari datanglah pimpinan-pimpinan, termasuk pimpinan BPK. Ketemu, ngobrol-ngobrol, dia suka diving. Suka diving, oh bagus diving di Selayar. Bagaimana ke sana? Kalau naik perahu bisa, oh jauh. Terus naik pesawat ada. Pas lihat balik, Pak, tidak ada pesawatnya, hilang. Saya bilang, kenapa hilang pesawatnya ini? Ini karena sudah pernah dan kemudian ada pandemi dan mungkin ini masalah bagi kita semuanya. Saya kemarin sempat subsidi di wilayah Toraja dan Bone karena saya tidak pernah berpikir di sini sudah tidak ada pesawatnya. Saya pas mau ke sini, tidak ada pesawatnya. Matilah saya ke sana pakai apa? Ya sudah Pak, cari aja pesawat sendiri. Kita mulailah. Bagaimana teman-teman PKK apa segala macam. Ayo kita sama-sama deh naik pesawat kapal ini, pesawat ini. Lah toh juga nanti bisa di cover masing-masing tapi. Akhirnya Kadis PMD-nya terdepan. Ayo Pak, list nama-nama yang mau berangkat ke Selayar. Langsung full berangkatnya. Ternyata kita dikasih syarat agak berat. Berangkatnya harus full 72. Oh gampang berangkat 72. Pulangnya Pak harus 72, harus pulang. Siapa yang mau pulang ini? Ya itu akhirnya mungkin sudah capek tomboki. Ya Pak, ini sudah capek saya tomboki, pulangnya naik kapal laut aja ya. Nanti kita turunkan TPP-nya dia. Jadi apa? Setelah naik pesawat kemarin kita pinjam, di switch dari pesawat yang ke Toraja bawa ke sini sebentar. Cuma mereka memang jadwalnya padat, tidak bisa diinterrupt di tengah. Itu pun kemarin saya sudah nelpon sampai direktur utamanya, Lion, Pak, saya mau pakai. Oh iya, nanti minta tolong ada anggotanya Pak, tinggal kontak anggota saya. Awalnya tadi 50 penumpang saja. Sudah yang penting sudah dasar 50 penumpang, oke. Lama-lama 72 pulang balik. Gimana kenapa berubah-ubah begini? Hitungannya mungkin sudah sangat-sangat susah. Kalau kita bertahan 50 Pak tidak jadi naik pesawat kemarin. Enak juga Pak naik pesawat kemarin ke sini Pak. Dari Tator malamnya masih acara di sana membuka kegiatan mahasiswa. Besoknya langsung sudah di sini naik pesawat. Jadi bisa tuh Toraja langsung ke sini. Kalau naik kapal laut perjalanan dulu saya sudah perjalanan dari Toraja darat. Kenapa? Karena penuh itu pesawat pulang. Mahasiswa sudah booking. Ini saya mengalah lah. Dia bilang, boleh Pak, Bapak naik pesawat 2 orang saja. Bisa, 3 orang masih bisa. Karena Bapak gubernur, ya kepala bupati, wakil bupati bisa, apalagi Bapak. Tapi dia bisik anggota saya, gimana caranya dia? Saya bisik. Saya begitu kalau ada fasilitas, saya bisik anggota tim kru, kalau cek di pesawat sana, bagaimana caranya dia? Dia bilang, Pak, ada dikasih turun 2 orang. Oh jangan, kita naik darat. Saya tidak mau ada yang turun. Ya. Saya lupa kasih tahu Pak Wakil Bupati yang di Toraja Utara itu, karena senior saya bilang, harusnya saya kasih tahu Pak, kalau Bapak selama ini ambil kursi itu ada yang turun itu. Bayangkan dosanya itu Pak kalau ada yang kasih turun itu. Ya, pada intinya bahwa insya Allah tahun depan bagaimana Pak Bupati? Namanya kalau dibantu berikan bantuan keuangan, ya, apa? Subsidi, apa? Kalau subsidi bantuan provinsi itu biasanya bantuan keuangan. Ya. Kalau orang ibu-ibu pergi ke pasar diberikan bantuan keuangan, pasti sudah ada uangnya sendiri dulu.
Sudah ada belum? Ah, ini masalah. Masalahnya kita yang tombogi semua, bukan bantu namanya itu, diambil alih pekerjaannya. Kayak masjid kan sudah ada, saya lihat sudah ada anggaran APBD-nya tahun ini berapa ya? 2,6 miliar ya. Nah, saya tambahlah 10 miliar, karena kenapa? Saya sudah lihat ada ditambahkan kan? Tadi kan sudah jelas kan, dikasih 11 miliar, dipakailah bangun, karena ada 2 dari daerah, 11 dari provinsi. Bayangkan, tambahannya itu lebih banyak daripada yang ditambahi. Biasanya tambahan itu lebih sedikit daripada yang mau ditambah itu, namanya dibantu kan, bantuan keuangan. Tidak pernah itu bilang mengangkut, bantu ke angkat dulu ini. Nah kita angkat sini, bukan dibantu ini Pak, suruh ke angkat ini. Tapi untuk selayar yang saya cintai, saya tahu mengerti persoalannya, insya Allah kita sama-sama bersinergi lah. Tapi ini berdoa Ki, kenapa? Saya saja berdoa waktu mau terbang pesawat Toraja ke Kalimantan. Saya takut. Saya sudah kasih anggaran tuh 2,5 miliar untuk 3 bulan. Tapi pesawatnya tetap berpikir-pikir Pak. Kenapa? Memang agak susah sekarang pesawat. Nah ini kemarin alhamdulillah mau. Pertamanya 2 kali penerbangan satu pekan. Tiba-tiba dia korting lagi tinggal 1 kali. Kenapa? Masyarakatnya kurang yang naik pesawat. Nah itu juga. Saya minta tolong ini jangan selalu naik kapal laut. Maksudnya boleh. Tapi yang sudah menengah ke atas ini naik pesawat mungkin. Supaya kondisi susah ini tetap bisa terbang pesawatnya. Iya? Belum kan hitung-hitung juga, memang saya juga hitung-hitung berangkat sini, saya tahu juga. Itu juga Pak Bupati dicek-cek juga itu yang selalu SPPD itu, jangan sampai kapal laut tidak ada tiketnya. Saya kan jago juga begituan, saya tahu. Saya tidak pernah melakukannya, tetapi orang-orang melaporkan ke saya. Itu kenapa? Saya kemarin, saya perintahkan sama PD saya, pokoknya berangkat ke sana, supaya bisa terbang itu pesawat. Sampai saya hampir-hampir bilang sama Toraja dulu, tolong kalau ada kegiatan ke Makassar, naik pesawat dulu, supaya tidak mati suri ini ke pesawat. Bukan kita mau buang uang, tidak. Tapi itu juga termasuk subsidi. Karena Anda bapak-bapak semua ini kalau berangkat pakai APBD juga, sama aja kan? Kasih bantuan keuangan, APBD provinsi. Jadi kalau OPD saya mau berangkat, awas kalau kau naik darat. Masih banyak masyarakat bisa naik darat, kau naik pesawat aja. Iya. Jangan sampai juga kau cuma di Makassar duduk, terus pesawat badanmu, suratmu sudah sampai di Toraja, balik lagi pertanggungjawabannya kau sudah tiba di Makassar, belum pernah kau ke badanmu di sini. Kau ini seperti hantu juga ya. Ada juga yang hantu begini, kayak itu ilmu-ilmu dulu itu kan di mana? Pergi katanya Jumatan di mana di Masjidil Haram. Padahal badannya sudah di sini. Saya bilang kayak ilmu jin kau pakai ini. Ini ternyata di dunia nyata juga sudah banyak yang begini. Nah, tapi tidak ada di sini Pak, tidak ada. Belum diketahui Pak. Kalau sudah ada ketahuan nanti disanksi sama Pak Bupati. Nah, bisa aja dia berarti. Nah itu, saya minta ketika nanti insya Allah kalau misalnya ada masuk pesawat itu geliatkan dulu, kita kasih kencan dulu, teman-teman diajak lah. Toh? Saya juga sudah minta kabupaten kota itu supaya kalau ke sini tolong sering-sering. Salah satu kenapa saya suruh orang ke sini Jambore PKK, harapan saya pesawat bisa melihat banyak orang mau ke sini, meskipun saya perintahkan. Ada juga anggota DPR RI kita sebenarnya membawahi bidang BUMN. Iya kan? BUMN itu kan pesawat semua isinya. Nah, itu harus sontek sedikit, suruh ke sini terbang. Bagaimana Pak anggota DPR? Iya, pas pulang. Cukup Desember saja dulu. Paling penting bahwa kita harus bersinergi. Sama waktu kejadian ada gempa waktu itu. Kita susah juga, saya sampai cari-cari heli karena di Lambena ya, kalau tidak salah. Saya terbang ke sana tidak lewat sini sudah, langsung berangkat ke sana bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam waktu itu. Dan berikutnya langsung kita berikan bantuan uang. Saya lama komunikasi sama Pak Bupati. Untungnya Pak Bupatinya gercep, gerakan cepat. Saya kasih uang 8 miliar Kak, bila terserap ini, saya sudah berdoa di Makassar, mudah-mudahan bisa diserap, jangan sampai kembali.
Kalau kembali uang tidak dinikmati masyarakat. Alhamdulillah 3 hari saya hitung waktu langsung habis Pak. Sudah habis nih Pak. Sudah terserap semua. Bagaimana caranya? Ada tong caranya. Sampai di masyarakat. Sampai jadi masyarakat Pak Bupati ya. Alhamdulillah 8 miliar Pak. Banyak indikasi uang tidak bisa terserap. Banyak. Tapi alhamdulillah Pak Bupati, terima kasih banyak Pak Bupati. Ini lagi dikasih bantuan masjid, langsung terserap juga. Ya, terserap semua ya. Masih maui lagi malahan. Alhamdulillah, kita perlu memang memiliki orang-orang sebagai ujung tombak, pemimpin-pemimpin yang bisa langsung cepat ketika diberikan amanah. Karena saya juga melaksanakannya atas pertimbangan yang sudah panjang. Riwayat-riwayat ini bisa. Kemarin saya berpikir, kenapa? Karena sudah pernah dibantu juga di sini, ada pernah tidak terserap masih kapal ya, kalau waktu itu. Wah, akhirnya saya takut juga. Begitu saya kasih, kita kasih ini bantuan darurat. Alasan saya sok kasih, dulu ada pelajaran belum terserap, tapi ini paling tidak darurat. Begitu darurat terserap, bantu nih keuangan ini. Kan dibantu ini terserap semua, tahun depan bisa lagi dikasih. Bagaimana Pak Bupati? Yang berikut perlu saya sampaikan juga bahwa di sini kan sudah ditunjuk sebagai tuan rumah ST Kiha kalau tidak salah tahun 2023. Sudah pas lah kalau kita bangun Masjid Agung. Kemudian ada sebagai juga simbol ikon baru kita. Kemudian ini kita support bersama. Kalau STKH itu nanti banyak rame lagi tuh yang datang ke sini. Ini juga saya khawatirkan mudah-mudahan bulan berapa Pak Bupati? Oh, provinsi nanti. Bagus kalau sudah terbang pemanasan terbang pesawatnya baru dipanggil ke sini. Jangan sampai pesertanya mengeluh toh tidak ada pesawat. Karena kemarin itu naik kapal besar itu kita kasih, banyak juga bilang Pak, sakitnya pantat tak duduk, lama sekali 12 jam. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa di perikanan juga ada beberapa bantuan kapal itu, sekitar 3,5 miliar kalau tidak salah itu beberapa kapal. Dan di dalamnya sudah juga ada beberapa dikasih, beberapa nelayan yang dikasih artificial reef. Dia adalah semacam navigasi untuk kapal di mana dia. Sehingga kalau ada bantuan-bantuan emergensi misalnya dia masalah kapalnya, kita tahu. Itu sudah dibagi berapa unit Pak mau dibagi nanti? Ada ya? Ada berapa unit kita mau rencana ke depan? Nanti ya. Ini nanti ada juga pembangunan rumpon tahun 2023 ya. Saya minta diperbanyak di Selayar ya. Karena orang-orang kabupaten lain. Ada satu hal Pak Kadis yang masalah di pikiran saya. Tadi saya bicara sama Pak Bupati, bikin rumpon yang besar itu untuk nelayan mana? Mungkin beberapa yang besar, beberapa yang sedang dan beberapa kearifan lokalnya kita lihat di sini. Warga di sini banyak yang pakai cari ikan, carinya rumah-rumah apa modelnya ya. Silakan diskusi dengan nelayan di sini. Nelayan di sini supaya tepat guna apa yang dibantu dan apa yang dibutuhkan. Karena jangan sampai yang dibutuhkan apa kita bikinlah ternyata yang penangkap besar yang datang tidak ada orang Selayar yang nikmati. Kita juga harus ada perimbangan. Ya. Kemudian kemarin saya sudah tanam juga yang jeruk Selayar yang ke 100.000 pohon. Ya. Di depan masjid dan saya sudah kasih tahu Pak Kadis kalau mati ini jeruk yang saya tanam di depannya Masjid Selayar karena gampang sekali ditandai di depannya Masjid Agung. Masjid apa? Masjid Agung. Kalau mati Pak harus dicopot kepala dinasnya ini. Ketemulah berhadapan antara kadisnya Pak Bupati dan kadis saya. Langsung buku bisi. Yang mana Pak kadisnya dicopot? Pak kadis Bupati atau provinsi? Saya bilang, yang mana saja? Langsung bilang Selayar. Saya mau Pak dicopot karena sudah mau pensiun memang. Langsung menyerahkan diri. Saya mau Pak. Kenapa dia langsung ilas juga? Bilang, karena sedekat Tomok saya pensiun Pak. Mana yang mau pensiun? Sini dulu, sini. Saya mau kasih hadiah. Naik, sini. Sini. Ke depan sini, mau dikasih hadiah. Mana ada amplopnya situ? Kasih amplop situ yang 1 juta. Gak ada kata-kata saja dikasih hadiah Pak. Oke. Sini Pak. Udah kasih 5 amplop aja yang cukup.
Dah, berapa? Banyak, Bro. Silakan dibagi-bagi, Pak. Iya, makasih. Begitu bahasa penting, Pak. Dia lihat Pak Kadis saya masih agak muda sedikit, bilang saya mu. Malah kita cuma bercanda-canda, Pak. Saya senang orang begitu, Pak. Orang yang polos-polos saja. Orang polos-polos begini pasti tidak pernah SPPD ke Makassar dan tidak pergi. Kemudian saya sudah bicara dengan PLN. Saya bilang begini, Jampea itu dulu yang kepala regional GM-nya kasih Jampea waktu saya minta dikasihlah 1000 listrik menyala serentak tuh. Kita minta bersama Bupati. Sekarang saya minta lagi kemarin, jangan sampai Bapak sebagai GM di sini kalah. Lah tidak Pak, nanti saya bikinkan juga. Kita tunggu-tunggu, nanti didorong-dorong Pak. Nanti Pak Bupati juga kalau datang ke sini, saya juga di atas juga kita push. Kita harus sama-sama nih, Bupatinya dorong, saya juga dorong. Pak Bupatinya tunjukkan titiknya, kami dorong terhadap ini. Karena kami kadang-kadang tidak tahu Pak di mana nih, wilayah mana. Masalah persoalan di kepulauan kita ini banyak PR-nya, tapi PR mendasar adalah listrik dan PR dasar yang kedua adalah air. Makanya saya bisi-bisi tadi Pak Bupati tadi, mau pilih masjidnya saya bantu atau mau pilih airnya. Ambekmu Ami. Dan tahun depan insya Allah tentu dari Pak Adi Ansar mendorong juga membantu kita. Dia bilang, Pak bagaimana Pak tumbuhkan Pak. Sudah masuk 20 miliar lagi. Pokoknya insya Allah kita dorong lagi. Pak Adi Ansar jangan khawatir. Termasuk jeruk selayar kemarin juga dia bisik saya, Pak jangan sampai berhenti jeruk selayar Kak. Kita bantu lagi tahun depan lah. Ya insya Allah. Ya mudah-mudahan berdoa semua, kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan ekonomi kita tahun depan semakin baik. Dan doa yang paling kuat juga, semua yang mau kita laksanakan, kadang-kadang kita mau sekali bantu tapi tidak ada. Bone ini kemarin butuh pesawat sudah lelang, tidak ada mendaftar, tinggal satu yang mendaftar, pesawat yang kecil itu, Susi Air yang karavan. Memang harus perbanyak doa kalau sudah di sini bikin. Memang ini cocok tanah doa. Ini tanah dan masjidnya sudah memang kayak model berdoa di sana. Harapan kita insya Allah sejalan dengan simbol dan ikon itu, semua yang Allah rezeki mau diturunkan semuanya lancar-lancar saja. Ya, mungkin terakhir saya tentu atas nama pemerintah Provinsi Selatan mohon maaf saya ganggu dengan jambore, ramai sekali orang dan tentu mungkin setelahnya itu agak sepi-sepi lagi sedikit. Saya cuma memberikan sesuatu hal bahwa setiap instansi mungkin vertikal kalau ada kegiatan-kegiatannya dikasih rame-rame juga. Ya apa-apa eventnya kemarin cuma lomba aba-aba, lomba apa itu, mainan-mainan kita saja tapi jadi rame dan kemudian menggeliat UMKM-nya. Sebenarnya saya cuma taktisi bagaimana UMKM di sini bisa kencang dalam waktu periode tertentu sehingga dia nanti merasa ada nanti mungkinnya lanjut kegiatannya. Kita tinggal butuh supporting nanti setelahnya ya. Saya lihat rame sekali, sampai di pasar-pasar itu penuh. Saya mau beli kemarin terasi baru berpikir datang direktur saya, Pak Jamaki beli oleh-oleh terasi. Kenapa? Habis, misalnya saya dari ke pasar naik motor keliling tidak dapat Pak. Langsung datang anggota saya, waduh Pak tidak ada oleh-oleh bisa dibawa pulang ini, habis dibawa pulang semua itu yang datang kemarin itu luar biasa. Saya mau pesan belum Pak makan kemarin, saya mau pesan pisang geprek, tinggal satu porsi yang ada berempat Kak, ada anakku 2 sama saya istriku, tidak ada satu mami berempat. Karena biasa kalau malam-malam masih mau makan tuh sedikit-sedikit, biasa di pinggir laut. Mungkin itu dari saya mohon maaf lebih kurangnya. Selamat kita pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Menyanyikan lagu Mars Mapan Mandiri dan Langgam Tanah Doang oleh kelompok Paduan Suara Korpri. Masa
Penutupan rapat paripurna DPRD oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Melalui kesempatan ini, sekali lagi kami sampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan atas perkenannya hadir di daerah kami, Kabupaten Kepulauan Selayar yang kita cintai bersama. Insya Allah kehadirannya membawa rahmat bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Amin ya Rabbal. Demikian pula kepada Bupati Kepulauan Selayar serta semua pihak atas kerjasama yang dibangun selama proses persiapan berlangsung sampai selesainya acara peringatan hari jadi yang ke-417 Selayar hari ini. Tak lupa pula disampaikan ucapan terima kasih kepada segenap undangan atas perhatian dan kehadirannya, baik secara langsung maupun secara virtual. Semoga dengan semangat hari jadi Selayar dapat menjadi motivasi dalam percepatan tercapainya program-program pembangunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar demi mewujudkan masyarakat Kepulauan Selayar yang sejahtera. Saya atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar mengucapkan selamat hari jadi ke-417 Selayar, bangkit bersama untuk Selayar Jaya. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini akan diakhiri dengan foto bersama. Untuk itu kami undang dengan hormat Gubernur Sulawesi Selatan beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Fotografer dari atas panggung. Dimohon pada seluruh tamu undangan dapat berdiri.
Dengan hormat juga kami mengundang Forkopimda untuk Kabupaten Kepulauan Selayar untuk foto bersama. Demikianlah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-417 Layar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.